senyawa alkena ya mempunyai rumus umum CnH2n ya. Senyawa alkena itu merupakan apa? Merupakan senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap 2 antar atom C-nya ya. Alkena termasuk senyawa hidrokarbon tak jenuh. Jadi nanti ada tanda sama dengan ini ya. Jadi maksudnya apa? Ikatannya rangkap. Nah, contoh di sini ada ikatan rangkap begini. Saya kasih warna merah hanya untuk apa? Biar lebih jelas aja ya. Tapi sebenarnya ini kalau ini hitam ya hitam semua ya. Oke, untuk senyawa alkena ya karena harus ada rangkap 2. Jadi apa? Paling kecil atau dimulai dari C-nya ada 2. Jadi di sini harus ada C dan C diapit oleh 2C. Kalau alkana mulainya dari C-nya 1 ya. Jadi kalau alkena mulainya dari C-nya 2 ya. Mulainya pertamanya di sini apa? C2H4. Kenapa C2H4? Kita mengikuti rumus umumnya. Kalau C-nya 2 ya berarti apa? Hanya 2 kali 2 berarti 4 ya. C2 2 kali 2 4. Kalau ininya 3 ya misalnya berarti apa? C3 H2 dikali 3, 2 kali 3 berapa? 6. Berarti C3H6 dan seterusnya ya. Nah, namanya apa? Etena. Jadi awalnya etana, jadi ena terakhirannya ya. Yang beda itu bagian akhiran-akhirannya dengan alkana. Nah, bagian-bagian akhir ini yang membedakan dengan alkana ya. Kalau C-nya 2 namanya etena, C-nya 3 propena, C-nya 4 butena, C-nya 5 pentena, C-nya 6 heksena, C-nya 7 heptena, C-nya 8 oktena, C-nya 9 nonena, C-nya 10 dekena. Ya, jadi hanya belakangnya saja yang berbeda dengan alkana. Kemudian tata nama senyawa alkena ya atau tata nama dari alkena. Cari rantai terpanjang yang mengandung ikatan rangkap 2 ya. Jadi yang pertama yang terpanjang kemudian mengandung ikatan rangkap 2 ya. Jadi pertama itu ya. Kemudian yang kedua, atom C nomor 1 adalah atom C ujung yang dekat ikatan rangkap. Nah, kalau yang di alkana yang dekat cabang, tapi kalau alkena nanti yang dekat rangkap ya. Kemudian yang ketiga, tuliskan nama rantai induk dan letak rangkapnya itu juga ditulis ya. Penamaan cabang mengikuti abjad ya, etil lebih dulu daripada metil. Jika cabang ada yang sama diberi awalan di, kalau yang sama 2, tri untuk 3, tetra untuk 4 dan seterusnya. Kemudian antara huruf dengan angka dipisah tanda hubung atau strip dan antara angka dengan angka dipisah tanda koma. Kita langsung praktek aja. Ya, kita cari rantai yang terpanjang dan mengandung kata rangkap. Otomatis ini ke sana harus ke sana ya. Oke. 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 6. Karena ini jabarin ya. Kemudian 1 2 3 4 5 6 7. Nah, paling besar panjang 7 ya. Kalau lurus 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ternyata yang lurus ya. Jadi saya tandain ya, paling panjang itu yang 7 ya, yang lurus. Misalkan yang lurus ini. Nah, ini. Saya tandain ini sebagai rantai induk. Ya, sebagai rantai induk. Kemudian kita tentuin atom C nomor 1-nya dari ujung kiri apa ujung kanan ya. Nah, yang kedua apa? Atom C nomor 1 adalah atom C ujung yang dekat ikatan rangkap, jadi bukan cabang ya. Oke, kalau dari sini ya 1 2 berarti ikatan rangkapnya di nomor 2. Kalau dari sini 1 2 3 4 5 berarti kejauhan ya. Maka apa? Mulainya dari sini ya. Mulainya dari nomor 1-nya dari sini. Nah, 1 2 3 4 5 6 7 ya. Ingat ya, bukan cabang. Kalau cabang ini, kalau kalian pakainya ini nanti di alkana, berarti nomor 1-nya dari 1 2. Tapi apa? Dari rangkap ya. Oke, sekarang kita tentuin ya. Kemudian kita tentuin cabangnya ya. Cabangnya di sini ada CH3 namanya metil ya. Kemudian ada CH3 juga namanya metil, ada CH3 juga namanya metil ya. Di sini ada C25 namanya etil. Nah, sekarang kita membuat penamaannya.
ya. Penamaan cabang ya, kalau yang ini nanti kalau rantai hidup bagian akhir ya, induk itu pasti terlalu akhir ya. Penamaan cabang mengikuti abjad, etil lebih dulu daripada metil. Ini ada etil, ada metil, berarti etil dulu yang kita tulis. Etilnya di nomor berapa? Nomor 4 ya, nomor 4. Tadi kita tulis 4 strip etil ya, karena apa? Antara angka dan huruf kita kasih tanda strip ya, penghubung ya. 4 etil, kemudian strip lagi ya. Metilnya antara berapa aja? 3, 4 sama 6 ya. Berarti saya tulis 3,4,6. Karena ada 3 ya, ada 3 itu berarti apa? Trimetil ya. Trimetil ya. Kemudian trimetil panjangnya berapa? Ini panjangnya 7 ya. 7 itu berarti apa? Kalau 7 berarti heptena. Tapi harus ada letak rangkapnya di mana? Rangkap ini antara 2 dan 3 ya, rangkap antara 2 dan 3. Kita pilih yang kecil, berarti yang kecil berapa? 2 ya. Berarti apa? Sebelum panjang 7 kita tulis 2 dulu, jadi 2 ya. 7-nya berarti heptena. Heptena. Nah, jadi gini ya. Jadi apa? Yang pertama cabangnya harus mengikuti aturan ini ya. Etil lebih dulu daripada metil ya. Kemudian letak-letak etilnya itu harus masukkan ya. Ini etil nomor 4 berarti 4 etil. Metilnya berapa aja? 3, 4, 6 ya, makanya saya tulis 3,4,6 trimetil. Antara huruf dan angka ya, angka dan huruf ini tanda penghubung. Antara angka-angka koma-koma ya. Nah, kemudian ini tuliskan nama rantai induk dan letak rangkap. Nah, ini rantai induknya adalah heptena ini. Letak rangkapnya di nomor 2 ya. Jadi apa? Letak rangkap dari induk itu antara 2 ini kita pilih yang paling kecil. Yang paling kecil itulah jadi letak ikatan rangkapnya. Oke, penamaan untuk senyawa alkena yang kedua adalah apa? Dari nama ini kita membuat strukturnya ya. Bagaimana caranya ya? Ini 2,3 dimetil 2 butena. Jadi yang kita buat butena dulu ya. Butena berarti C-nya 4 ya, C-nya 4. 1 ya, kemudian 2, 3, 4. Nah, selanjutnya 2 butena, berarti alkenanya itu di nomor 2 ya. Kalau alkenanya di nomor 2 berarti apa? Antara C2 dan 3 ya. Jadi kita kasih nomor dulu di sininya 1, 2, 3, 4. Nah ya, jadi 4. Kemudian rangkapnya di nomor 2. Nomor 2 berarti apa? Antara 2 dan 3. Nah, di sini. Nah, seperti ini ya. Kemudian ini udah, sekarang cabang 2,3 dimetil. Nah, berarti apa? Di sini ada metil ya, di nomor 2 CH3. Di sini juga ada metil CH3. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita lengkapin ya, biar C itu mempunyai tangan 4 ya. Jadi biasanya seperti itu ya. Nah, ini baru dipakai 1 ya ke sini. Berarti biar 4 kita tambahin hanya di sini 3. Kemudian di sini 1, 2, 3, 4. Berarti nggak ada hanya. Yang sini 1, 2, 3, 4 sudah ya. Nah, yang sini C-nya baru 1. Berarti tambahin di sini 3. Nah, inilah senyawa 2,3 dimetil butena, 2,3 dimetil 2 butena. Selanjutnya soal yang kedua, 4,4 dietil 2 metil 1 heksena ya. Jadi kita buat heksena dulu ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, seperti ini. Kemudian kita kasih nomor ya. 6 itu berarti 1 sampai 6 ya. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi kita kasih angka untuk C1 sampai 6. Langkah selanjutnya apa? Rangkapnya itu di 1 ya. Berarti apa? Di antara C1 dan 2. Jadi saya kasih di sini rangkap antara 1 dan 2. Ya, berarti nanti apa? Akan ininya jadi 1 heksena. Kemudian ada cabang di etil di nomor 4,4. 4 di sini berarti etil itu C2H5, di sini C2H5.
Kemudian di nomor 2 ada metil. Nah, di sini berarti apa? Ada CH3. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita nambahin H biar apa? Stabil ya, C-nya biar sama. Oke, ini tangannya baru 2 C yang ini, berarti biar 4 tambahin H-nya 2. C yang ini sudah 1, 2, 3, 4 sudah. C yang ini baru 1, 2 tambahin 2 lagi. C yang ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini 1, 2 berarti tambahin 2 lagi. 1 berarti tambahin hanya 3. Nah ini ya. Jadi struktur dari senyawa 4,4 di etil, 2 metil, 1 heksen adalah seperti ini. Oke, selanjutnya adalah isomer alkena ya. Yang dinamakan isomer apa? Senyawa yang memiliki rumus molekul sama tetapi rumus strukturnya berbeda. Kalau di alkana hanya ada isomer rangka ya. Jadi apa? Beda rangka atau posisi atom C-nya. Tapi kalau di alkena nanti ada 3 sebenarnya. Ada isomer posisi, rangka, satunya lagi adalah cisteran ya. Oke, yang kita akan bahas di sini adalah yang utama isomer posisi ya sama isomer rangka. Misalnya ada C4H8 ya. C4H8 kalau kita membuat isomer ya, caranya gimana? Kita membuat C-nya ada 4 dulu ya. Oke, 1 2 3, 4. Kemudian kita letakkan rangkapnya di mana ya? Di awal dulu di sini ya. Selanjutnya kita lengkapi hanya ini baru 1, 2 ya, ini 2, ini 1, 2, 3 berarti 1 lagi, 1, 2, 2 lagi, 1 berarti tambah 3 lagi, ini biar 4 ya ininya. Oke, kalau kita kasih nama ini apa? 1, 2, 3, 4 ya. Ini antara 1 dan 2 namanya 1 butena ya. Kemudian rangkapnya ya kita geser ke samping. Jadi pertama rangkapnya di nomor 1, kedua rangkapnya kita geser 1, 2, 3, 4 rangkapnya di sini. Selanjutnya lengkapin hanya ini baru 1 berarti tambah hanya lagi 3, ini 1, 2, 3 1 lagi 1, 2, 3 1 lagi 1 ininya 3 ya. Jadi rangkapnya antara 2 dan 3 ya. Jadi kita nanti sama aja yang kecil ya 2 ya. Berarti ini namanya apa? 2 butena. 2 butena. Selanjutnya adalah kalau ini geser lagi rangkapnya ke sini akan sama dengan yang ada di sini. Berarti apa? Kita potong jadi 3 ya. 1 2 3. Rangkapnya mau di sini mau sini sama aja ya. Jadi apa? Kalau di sini nomor 1-nya dari sini, kalau sebelah kanan nomor 1 dari kanan ya, sama aja. Nah, seperti ini. Kemudian ada satu lagi C-nya. Apakah di sini ya? Kalau di sini sama aja panjangnya 4 ya, cuma dibelokkan. Jadi tidak boleh di ujung ya. Nah, ini berarti apa? Naruhnya di sini. Nah, jadi tulis CH3 ya. Nah, kita lengkapin ya, tangannya baru 2 ini, tambahin lagi 2 hanya ini 1, 2, 3, 4 penuh ya. Nah, ini tambahin 3 lagi. Nah, ini namanya apa? Ya, nomor 1-nya dari sini ya. 1, 2, 3 berarti ada cabang nomor 2 metil ya. 2 metil panjangnya 3 ya. Rangkapnya nomor 1 berarti 2 metil 1 propena. Nah, sekarang kita deteksi ya. Jadi 1 butena dan 2 butena ya, ini namanya isomer posisi ya, isomer posisi. Kenapa isomer posisi ya? C-nya sama-sama panjangnya 4 ke kanan lurus semua, ya lurus semua. Tapi apa? Rangkapnya ini di nomor 1, ini di nomor 2. Makanya namanya isomer posisi. Isomer posisi beda letak rangkapnya, tapi strukturnya sama ya. Sekarang kita akan deteksi antara ini dan ini ya. Jadi ini belajar yang ini sama ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini ya, ini rangkapnya nomor 2, ini rangkapnya nomor 1 ya. Berarti apa? Isomer posisi ya. Kemudian rantainya lurus, ini rantainya bercabang. Berarti apa? Yang ini antara ini dan ini ya,
Saya taruh di sebelah sini aja biar gampang ya, ini dan ini. Ini merupakan apa? Isomer ya, isomer posisi dan isomer rangka. Ya, ini isomer posisi dan isomer rangka. Kenapa? Rangkapnya di nomor 2, nomor 1 berarti beda ya. Kemudian rangkanya lurus, ini rangkanya bercabang. Selanjutnya ya, kalau antara yang atas sama yang bawah ini ya, rangkapnya ini lurus ya, kemudian ini bercabang. Rangkapnya nomor 1 juga ini nomor 1. Berarti apa? Dia antara yang atas sama bawah ini namanya isomer rangka ya. Isomer rangka. Kenapa isomer rangka? Karena rantainya di nomor cabangnya rangkapnya di nomor 1 semua. Tapi yang beda rangkanya. Ya ini lurus, ini bercabang ya. Jadi di sini apa? Bisa kita bedain, ada isomer posisi, berarti beda letak rangkapnya ya. Isomer rangka, berarti beda rangkanya tapi rangkapnya sama di nomor 1 atau nomor 2 ya gitu ya kalau tergantung senyawanya. Kalau ini sama ini isomer posisi dan rangka, kenapa? Rangkapnya beda, nomornya rangkanya juga beda. Kemudian kita akan membuat lagi C5H10 ya. C5H10 ya, kita buat dulu C-nya 5 ya, caranya ya 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian rangkapnya di nomor 1 dulu ya, gini ya, kita lengkapin, hanya berarti ini 2 ya, 1, 2 tambah 2 lagi 1, 2, 3 tambah 1, 1, 2 tambah hanya 2, 1, 2 hanya 2, 1 hanya 3. Nah gini ya. Kalau kita kasih nama, ini namanya 1, 2, 3, 4, 5, namanya pentena ya, pentena. Rangkapnya antara nomor 1 dan 2 ya, karena nomor 1-nya dari kiri dekat rangkap. Itu namanya 1 pentena. Kemudian selanjutnya rangkapnya kita geser ke sini ya, ke nomor 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, saya geser ke sini. Kita lengkapin hanya ini baru 1 tambah 3, 1, 2, 3 hanya 1, 1, 2, 3 hanya 1, 1, 2 hanya 2, 1 hanya 3. Ah, seperti ini. Ya. Nomor 1-nya otomatis dari kiri ya, yang dekat rangkap 1, 2 ya. Kalau sini 1, 2, 3. Berarti dari kiri ya. Di 1, 2. Berarti apa? Ini antara 2 dan 3. Berarti namanya panjangnya 5 namanya pentena ya. Rangkapnya antara 2 dan 3. Berarti di nomor 2, 2 pentena. Ya. Selanjutnya apa? Kalau ini kita geser lagi ke sini, otomatis nanti sama ya. Sama aja dengan nomor 1-nya dari kanan. Jadi apa? Ini udah habis, kemudian selanjutnya kita potong 1 ya. Karena potong 1 berarti 4, 1, 2, 3, 4 ya. Rangkapnya dari sini dulu. Nah cabangnya ya, satunya nggak boleh di ujung. Nah misalkan di sini dulu ya. Kalau kita lengkapin, ini baru tangannya 2, tambah 2 lagi, 1, 2, 3, 1 lagi, 1, 2, 3, 1 lagi, 1, ininya 3, ininya 3 ya. Kalau ini otomatis nomor 1-nya dari kiri ya. Kalau kita kasih angka 1, 2, 3, 4. Berarti namanya apa? Cabangnya nomor 3 ya. Berarti apa? 3 metil ya. Kemudian rangkapnya antara 1 dan 2 berarti 1, panjangnya 4 berarti butena. Nah, gini. Ya. Selanjutnya cabangnya kita geser ke samping sini. Otomatis bentuknya beda ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kita geser C3, rangkapnya tetap di sini, ya. Kita lengkapin hanya ini 1, 2 tambah 2 lagi, 1, 2, 3, 4 sudah 4 ya. 1, 2 tambah hanya 2 tambah hanya 3. Jadi kalau kita kasih nama ya, kasih angka ini kan berarti apa? 1, 2, 3, 4. Berarti kalau kita kasih nama cabangnya nomor 2 ya. 2 metil ya, ada rangkapnya di antara 1 dan 2 ya. 1 dan 2 berarti apa? Ininya 1 ya, panjangnya 4 berarti butena
ya. Oke, ini kalau geser lagi sama-sama panjangnya 5 ya. Kemudian berarti apa? Rangkapnya masih bisa digeser ke samping sini ya. Jadi kan ini rangkapnya 4, rangkapnya di ujung semua. Nah, jadi kita buat 4 lagi. 1, 2, 3, 4, rangkapnya di sini ya. Kemudian cabangnya mau kanan kiri sini bebas ya, karena dari sini 1, 2, dari sini juga 1, 2 ya. Jadi bebas ini aja misalnya. Lengkapin hanya ya 3, ini udah ya. Yang ini berarti 1 ya, ini 3. Nomor 1 otomatis dari kiri atau kanan ya. Rangkapnya ini dari sini 1, 2, nomor 2. Kalau sini 1, 2, sama-sama nomor 2. Aslinya apa? Bebas dari kiri atau kanan. Tapi karena sini ada cabang, kita apa? Lebih berat ke sebelah kiri. Jadi nomor 1-nya dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti namanya apa? Ya, ini cabangnya CH3 namanya metil. Di nomor 2, berarti namanya 2 metil. Ya, rangkapnya antara 2 dan 3 kita pilih yang kecil 2. Panjangnya 4 butena. Nah, jadi ini senyawa apa namanya isomer-isomer ini ya. Bentuk lagi bisa enggak ya? Seperti ini udah nggak bisa ya. Jadi kalian membuat isomer itu ya bisa benar. Pertama apa? Namanya harus beda semua dengan cara penamaan yang benar. Ya. Jadi jumlah isomer C5 10 sebanyak ada 5. Kalau C4 8 sebanyak ada 3 buah. Oke, isomer geometri ya pada alkena ya, isomer geometrinya berupa cis-tran. Jadi isomer cis-tran adalah isomer yang terjadi karena perbedaan letak bidang yang terdapat pada gugus yang sama. Jadi karena perbedaan letak ya. Oke, cis ya, jika gugus yang sama terletak pada posisi yang sama. Trans jika gugus yang sama terletak pada posisi yang berseberangan ya. Kita langsung aplikasi aja. Di sini ada 2 butena, nah, seperti ini ya. Nah, sekarang saya akan gambarkan kapan namanya cis, kapan namanya trans ya. Oke. Jadi yang pertama apa? Kita gambar bagian tengah yang ada rangkap ya. Jadi isomer cis-tran intinya hanya ada pada senyawa alkena ya. Kita gambar dulu. Jadi apa? Rangkapnya kita gambar seperti ini. Nah, gini. Kemudian ini ada H, ada H. Ya, misalkan saya hanya ke atas sini, yang sebelah sini, yang sini juga ke atas. Kemudian otomatis CH3 ini saya gambarnya ke bawah, ya. Yang sini CH3 ini ke bawah, CH3. Nah, ini namanya ya di sini cis, ya, posisi yang sama. Ini namanya cis, ya, cis 2 butena. Kenapa ini namanya cis 2 butena? Kenapa? Intinya isomer cis jika gugus yang sama terletak pada posisi yang sama. Misalnya kalian menentukan gugusnya yang akan kita tentukan adalah CH3. Nah, CH3-nya di sini juga apa namanya dalam posisi lurus ya, atau posisi sama atau lurus, ini namanya apa? Cis 2 butena. Kalau kalian lihatnya H juga boleh ya. H di sini H, di sana juga harus H. Nah, itu namanya cis 2 butena. Kemudian kita gambar yang model kedua ya. Nah, rangkapnya kita gambar. Tadi hanya ke atas semua. Nah, sekarang di sini ke atas, ini ke bawah. Nah, ya. Berarti CH3 ini saya ke atasin, ya. CH3 ini saya ke bawahin. Nah, sekarang mau patokannya siapa? Misalkan patokannya CH3. Nah, jadi kita lingkarin CH3-nya. Nah, posisinya ya, CH3 yang sini sama ini apa? Berseberangan, ya. Nah, ini namanya apa? Namanya trans ya, trans 2 butena. Nah, jadi isomer trans apa? Jika gugus yang sama terletak pada posisi yang berseberangan ya. Kalau kalian mau patokannya H juga boleh ya. Nah, jadi inilah isomer cis-tran ya yang hanya ada pada senyawa alkena.